Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, dalam kesempatan ini saya ingin membahas atau saya ingin sharing, bertukar pengalaman dengan pemirsa tentang perawatan tanaman, baik itu tanaman hias ataupun tanaman buah. Sesuai dengan judul dari video ini adalah ada 3 hal yang paling utama yang akan merusak tanaman, bahkan menyebabkan tanaman di pot itu mati, sebagaimana yang sudah kita cantumkan di dalam judul, bahwa ada 3 hal yang sangat fatal jika dilakukan, tanaman itu akan menjadi mati. Artinya bahwa hindari hal-hal tersebut supaya tanaman itu bisa tumbuh subur dan bagus, dan untuk tanaman buah bisa menghasilkan buah yang banyak atau lebat. Hal-hal tersebut adalah, yang pertama, tempatkan tanaman sesuai dengan jenis tanamannya. Artinya bahwa hal vital yang paling pertama adalah mengenai penempatan tanaman kita di rumah. Ini khusus kita bahas tanaman pot. Jadi, penempatan tanaman itu adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap bagus tidaknya suatu tanaman. Contoh, kalau kita memiliki satu tanaman hias, ketahui dulu tanaman itu apakah kuat ditempatkan di tempat yang panas atau outdoor di halaman rumah, ataukah tanaman yang harus teduh. Kita ambil contoh di sini. Ini adalah salah satu jenis tanaman puring. Puring adalah tanaman yang sangat menyukai panas full, total. Jadi bisa ditempatkan di luar, di tempat yang panas, di halaman rumah, sehingga dengan mendapatkan matahari yang penuh, itu akan mengeluarkan warna yang bagus. Sebaliknya, kalau umpamanya tanaman itu tidak kuat panas, kita tempatkan di tempat yang panas, pasti umurnya 1 hari juga langsung tanaman itu mati atau kering. Contohnya seperti jenis-jenis pilo seperti ini, belanceng, pilo seperti ini, itu adalah tanaman yang harus diberikan naungan atau ditempatkan di teras rumah yang tidak terkena sinar matahari penuh. Contoh di sini dengan cara menggunakan paranet, itu untuk mengurangi intensitas matahari. Kenapa? Kalau di kebun anggrek dan di kebun aglonema itu semuanya menggunakan paranet, artinya itu adalah untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Jadi, berbicara kebutuhan sinar matahari bagi tanaman, itu ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah intensitas. Terkena matahari langsung atau hanya beberapa persen ternaungi oleh satu penghalang yang tidak membakar langsung kepada tanaman. Yang kedua adalah penyinaran. Panjang penyinaran, ada tanaman yang hanya membutuhkan beberapa jam, seperti suplir, walaupun itu ditempatkan di teras, tapi pasti tidak mendapatkan cahaya yang banyak, dia akan tumbuh subur. Tapi kalau tanaman-tanaman seperti ini, dia ditempatkan di tempat panas pun, karena memang secara kebutuhan sinar mataharinya memang sehari penuh, tidak akan ada masalah. Jadi, hal fatal yang harus kita koreksi yang pertama adalah tempatkan tanaman sesuai dengan kebutuhan cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan fatal yang sering terjadi
ketika kita merawat tanaman hias di rumah adalah tentang penyiraman. Kenapa? Jadi penyiraman tanaman jangan berlebihan, artinya penyiraman itu harus sesuai dengan kebutuhan. Maksud saya, ketika kita menyiram tanaman di pot, itu cukup sampai media tanam itu basah, jangan disiram secara berlebihan. Kenapa? Karena ketika disiram berlebihan banyak air yang keluar dari pot, itu akan membawa hara yang terkandung di dalam pot. Ingat, unsur hara atau nutrisi yang ada di dalam pot itu sangat terbatas, tidak banyak. Jadi supaya tidak mudah tercuci oleh penyiraman yang kita lakukan, jadi siram secukupnya, tanaman itu cukup membasahi media tanam. Itu prinsip yang kedua. Apalagi kalau penyiraman itu langsung kita gunakan selang dengan air yang kasar dan langsung ditembakkan ke tanaman, itu akan merusak tanaman yang kita miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa yang membuat fatal tanaman hias atau tanaman buah yang di pot yang kita miliki di rumah bisa sampai mati adalah tentang pemupukan atau pengendalian hama dan penyakit. Pemupukan jangan sampai overdosis atau jangan sampai berlebihan. Pertama, ikuti petunjuk cara pemupukan yang baik. Jadi usahakan pemupukan itu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jangan sampai berlebihan. Sekali lagi, ikuti dosis dan anjurannya. Kalau bisa, untuk pemupukan ini lebih baik dikurangi dosisnya. Jadi, prinsip pemupukan itu lebih baik dosisnya kita kurangi, tapi frekuensinya yang kita tingkatkan. Maksudnya begini, dengan dikurangi dosis, biasanya kita kalau dosis normal dipupuk 1 minggu sekali, bisa saja kita lakukan 3 hari sekali, tapi dosis anjuran kita kurangi, umpamanya dengan kita gunakan setengah dari dosis yang dianjurkan. Jadi, prinsip pemupukan adalah turunkan dosisnya atau kurangi dosisnya, tapi tingkatkan frekuensinya supaya tanaman itu aman dan tanaman itu bisa tumbuh subur. Pemirsa, 3 hal itulah yang betul-betul harus kita perhatikan sesuai dengan karakter tanaman yang kita miliki. Apakah tanaman itu tahan di lahan terbuka atau di tempat terbuka yang terkena panas penuh, atau harus di teras yang ternaungi, artinya hanya separuh terkena matahari. Bahkan ada jenis tanaman yang harus kita tempatkan di dalam yang disebut dengan indoor plant atau tanaman ruangan yang hanya sekali-kali kita keluarkan. Yang kedua, hati-hati dengan penyiraman. Siramlah tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai berlebihan karena nutrisi atau hara yang ada di dalam pot atau di dalam polybag tanaman kita itu sangat terbatas. Jadi siramlah sampai secukupnya, yang penting media itu basah. Dan yang ketiga, hati-hati dengan pemupukan, jangan sampai terjadi overdosis, sehingga yang terbaik dalam pemupukan adalah prinsip kurangi dosisnya, tingkatkan frekuensinya. Mungkin itulah 3 hal yang harus kita pahami ketika kita ingin merawat tanaman hias di pot di rumah, supaya tanaman-tanaman kita yang ada di rumah bisa tumbuh subur dan baik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.